Saudara, musim hujan sejumlah wilayah mengalami banjir yang berimbas pada panen padi petani. Hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap proses penyerapan gabah. Meski demikian, Perum Bulog cabang Semarang memastikan stok beras selama musim penghujan dan Ramadan aman. Musim hujan yang disertai banjir di beberapa wilayah dikhawatirkan bisa berdampak pada hasil panen para petani dan berdampak pada penyerapan gabah petani. Kepala Perum Bulog cabang Semarang Randy Ardian mengatakan hingga saat ini melakukan penyerapan gabah dari petani meski kondisi cuaca didominasi oleh curah hujan yang tinggi. Diprediksi panen raya akan terjadi pada bulan Maret dan April 2026. Wilayah yang saat ini sudah memasuki masa panen antara lain Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, serta Kota Semarang. Dan juga kebetulan memasuki musim hujan juga, jadi tentunya sangat berpengaruh hasil panen gabah di sawah, terutama terkait kadar air tentunya lebih tinggi. Memang harganya pas musim hujan ini rata-rata akan anjlok turun, makanya kita Bulog sudah mulai melakukan penyerapan PKP di sawah. Bulog Semarang sekarang kita sudah menyerap hampir 4.000 ton. Meskipun panennya masih kecil, kita sudah melalui action dan ini akan terus berlangsung sampai panen raya nanti. Diperkirakan panen raya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan April. Dan saat ini kita sudah melakukan penyerapan baik di Demak, Grobogan, Kabupaten Semarang, dan juga Kota Semarang sudah ada panen. Di wilayah Tugu, wilayah Mangkang kita ada panen. Terkait persiapan jelang bulan Ramadan, Randy menambahkan stok beras di Bulog cabang Semarang masih aman, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir. Pihaknya juga terus menyerap gabah petani guna menjaga stabilitas harga. Senot Puji, Kompas TV, Semarang. Saudara, kita tersambung melalui saluran Zoom bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Selamat pagi Bapak Ahmad Lutfi. Pak, ini kan bagaimana untuk bencana banjir dan longsor ini memengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah, dan apa langkah dari Pemprov Jawa Tengah untuk menangani hal tersebut, Pak? Pertama perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa dampak bencana alam ini tidak berpengaruh signifikan terkait dengan ketahanan pangan Jawa Tengah. Terutama stok kita, beras kita sangat cukup. Jadi kalau secara nasional itu adalah 15%, 15,5% kebutuhan stok pangan nasional itu berasal dari Jawa Tengah, sehingga itu sangat cukup sekali. Termasuk KB, termasuk bahan pokok penting di tempat kita tercukupi terkait dengan bencana tidak berpengaruh secara signifikan. Sampaikan pada rekan-rekan sekalian dan bahwa memang dampak bencana ini ada dua hal yang perlu. Yang pertama adalah wilayah Gunung Muria, yaitu yang meliputi wilayah Pati, kemudian Parah, Kudus, dan Demak. Baru dua yang prioritas kita, yaitu wilayah Pati, hampir sekitar 520 wilayah Buana yang menjadi prioritas. Dan yang kedua adalah wilayah Demak. Dua daerah itu menjadi perhatian kita khusus untuk wilayah banjir. Jadi Muria, dua tempat dan Demak. Kemudian yang kedua yang tidak penting adalah kita tanah longsor. Akibat Gunung Selamet dan sekitarnya itu adalah wilayah korban juga, kemudian Pemalang, kemudian yang ketiga adalah wilayah Tegal. Dan hari ini kami dengan Pak Wapres akan tidaknya 3 kabupaten Tegal. Dampak daripada tanah longsor ini khusus untuk pengungsi, sentralnya hanya di 2 tempat, yaitu wilayah Purbalingga, tempat Tegal, lainnya tidak ada pengungsian. Khusus untuk Purbalingga, 80 kita lakukan pemindahan dalam relokasi yang sekarang nanti kita siapkan huntara dan huntabnya. Termasuk di dalam Pemalang itu adalah beberapa rumah yang nanti kita lakukan relokasi. Di wilayah Tegal yang hari ini nanti akan kita kunjungi, meskipun kemarin saya sudah dari sana, hari ini kita kunjungi kembali untuk memastikan bahwa tanah retak atau bergeraknya tanah di wilayah Tegal menjadi prioritas sekarang yang kita lakukan penindakan.
Demikian, Pak. Ya Bapak, lalu apa bentuk bantuan dari Pemprov Jawa Tengah ini bagi petani yang terdampak dan juga bagaimana untuk menjaga stok supaya ini bisa sampai Ramadan Bapak dan juga harganya stabil? Yang pertama perlu saya sampaikan, Mbak, akibat banjir dari 6 kabupaten kota wilayah Pati, serta 5 kabupaten kota wilayah Pekalongan, dampaknya itu hampir 17.000 hektar banjir atau yang terdampak. Tetapi yang kita lakukan filtrasi adalah 10,96 hektar yang nanti dipastikan gagal panen. Kami upaya Pemprov telah melakukan identifikasi dengan Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten untuk kita ajukan asuransi jam kerja. Jadi BUMD kita yang nanti akan mengcover kerugian daripada masyarakat yang terdampak sehingga mereka bisa eksis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, agar penetrasi harga di tempat kita terkendali terkait langsung menghadapi bulan Ramadan serta Lebaran, kita juga sudah mempunyai BUMD kita namanya Dipen maupun jam kerja kita yang lainnya. Untuk apa? Untuk melakukan penetrasi harga dengan jalan satu operasi pasar. Yang kedua, kita mempunyai stok distribusian bahan pokok penting yang dikelola oleh BI maupun BUMD kita. Misalnya, di Jawa Tengah mempunyai 10 kabupaten kota terkait dengan sapi, maka kalau tidak langsung beberapa stok pasar kita sudah mempunyai kesiapan retail sapi kita di beberapa pasar, termasuk bahan pokok penting lainnya, termasuk bawang merah, termasuk daging, dan lain sebagainya. Dan diharapkan kesiapan kita lewat BUMD tentang operasi pasar akan bisa melakukan penetrasi harga untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Demikian. Ya Bapak, apakah akan ada intervensi khusus dari Pemprov Jawa Tengah begitu Pak, seperti operasi pasar dan juga bagaimana koordinasinya dengan Bulog, pemerintah kota dan kabupaten dan nantinya bisa menjaga stabilitas pangan ini Bapak? Betul, jadi pemerintah provinsi tidak mungkin bisa berdiri tanpa adanya intervensi atau kolaborasi dengan 35 kabupaten kota. Kita gandeng BI, kemudian kita gandeng Bulog, kemudian kita gandeng satgas yang dibentuk. Juga menerjunkan satgas yang dibentuk oleh Pemprov dalam rangka satgas bahan pokok penting. Itu terdiri dari Polda dan kita dan lain sebagainya yang melakukan pengamatan agar tidak terjadi ada spekulan kurangan bahan pokok penting di tempat kita. Dari mulai rantai pasok sampai ke distribusi, sampai ke pasar, bahkan sampai ke konsumen, kita lakukan pengamatan, Pak. Sehingga intervensi Bulog, kemudian satgas kita, kemudian beberapa kabupaten untuk melakukan pendistribusian bahan pokok penting ini betul-betul menjadi jaminan kita untuk yang akan demikian. Baik Bapak, mungkin dalam kesempatan ini ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terkait pangan ini menjelang Ramadan dan juga bagaimana dengan harganya nanti Pak menjelang Ramadan. Halo? Ulangi? Bapak Halo? Lutfi, apakah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan hal ini pada kesempatan ini, terkait juga dengan bagaimana nantinya stabilitas pangan menjelang Ramadan dan selama bulan Ramadan Bapak? Suaranya enggak. Gimana Mbak? Mungkin ada hal yang disampaikan kepada masyarakat Bapak terkait dengan harga stabilitas pangan. Yang pertama masyarakat tidak usah risau bahwa tidak perlu melakukan penimbunan, tidak perlu melakukan kegelisahan terkait dengan bahan pokok penting di wilayah kita. Prinsip Pemprov dengan kabupaten kota akan melakukan suatu penetrasi baik itu operasi pasar maupun kegiatan-kegiatan lainnya sehingga fluktuasi harga di tempat kita dapat terjangkau. Dan ini terbukti tingkat inflasi Jawa Tengah sangat bagus sekali 2,6. Demikian Mbak, saya himbau kepada masyarakat kita dan pemirsa sekalian. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi jelang Tahun Baru Imlek umat Konghucu dan warga Tionghoa di Klan Semarang melaksanakan sembahyang tutup tahun.